Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini pertemuan yang kelima. Bagaimana kondisi kalian? Alhamdulillah yang pasti sehat. Aku kelas 8C, 8D, dan 8E. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang gerak lurus berubah beraturan atau yang disingkat dengan GLBB. GLBB minggu kemarin dibagi menjadi dua, ada GLBB dipercepat, ada GLBB diperlambat. Saya harap kalian sudah mencatat poin-poin penting yang ada di video minggu lalu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang percepatan, masih berhubungan dengan GLBB. Ingat, GLBB itu gerak lurus berubah beraturan. Apanya yang berubah? Yang berubah adalah kecepatannya. Nah, kalau di GLB kecepatannya tetap, kalau di GLBB kecepatannya berubah-ubah. Nah, kecepatan yang berubah-ubah itu disebut percepatan. Nah, makanya percepatan itu adalah perubahan kecepatan setiap saat. Nah, bagaimana cara menghitung percepatan? Sesuai janji Pak Adi minggu yang lalu, kita akan membahas tentang percepatan, akan menghitung. Nah, di situ sudah ada di layar, di mana percepatan dirumuskan dengan A. A itu adalah lambang dari percepatan. Akselerasi diambil dari kata acceleration, makanya ada kelas aksel. Kalian mungkin pernah dengar, oh masuk kelas aksel ya, aksel itu percepatan. Nah, di situ rumusnya adalah A yang dilambangkan dengan percepatan. VT, V kemarin kan sudah ada kecepatan. Nah, V, TT itu dikurangi V0. Di situ ada keterangan rumus nanti. VT dikurangi V0 dibagi T. Nah, bagaimana keterangannya? Nah, A itu untuk percepatan benda. V0 itu adalah kecepatan awal benda. Kemudian VT, kecepatan akhir benda. Kalian kalau bingung bisa mengganti V2 dikurangi V1 dibagi T bisa. Nah, kalau itu saya tulis VT min V0. Nah, A, saya ulang, A itu untuk keterangan untuk percepatan benda. Satuannya meter per sekon pangkat 2 atau meter per detik pangkat 2. Kemudian V0 ya, V0 itu kecepatan awal benda, awalnya meter per sekon satuannya. Kemudian VT kecepatan akhir benda, satuannya tetap sama. Kemudian T tetap ya, time, waktu tempuh benda, satuannya sekon atau detik ya, sama ya, sekon atau detik. Nah, itu rumusnya. Ada rumus yang kedua. Rumus yang kedua itu yang kedua yang bawah itu yang sudah saya sederhanakan. Seandainya nanti yang ditanya kecepatan akhirnya, yang ditanya seandainya itu sudah saya sederhanakan. Nah, itu sudah saya sederhanakan. Itu rumus yang kedua. Nah, untuk seperti ini saya harap kalian salin di buku catatan. Nah, nggak usah di foto kumpulkan ke saya, nggak usah. Yang penting kalian salin, yang penting kalian salin. Itu nah ya. Jadi mencari percepatan itu adalah selisih kecepatan akhir dan kecepatan awal. Awal dan akhir selisihnya berapa? Jadi kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktu perubahannya. Nah, waktu perubahannya berapa? Coba kita lihat contoh soal. Nah, ada contoh. Saya sediakan contoh di sini. Saya sediakan contoh. Sebuah mobil yang mula-mula diam bergerak dipercepat beraturan hingga kecepatannya menjadi 72 km per jam setelah bergerak 10 detik ya, atau 10 sekon. Percepatan yang dialami mobil tersebut adalah, nah, bagaimana? Kita diketahui dulu penyelesaian, diketahui V0 atau V awalnya, kecepatan awal 0 meter per sekon. Dari mana 0? Padahal di situ tidak ada kata 0. Nah, di situ 0 itu diambil dari kecepatan mula-mula diam, kan, dari diam. Berarti ingat tadi V0-nya adalah kecepatan awal. Diam itu berarti 0, berarti belum bergerak. Berarti kecepatannya
0. Kemudian kecepatan akhirnya 72 km per jam. Sama dengan 20 meter per detik. Kok bisa? Ingat, satuannya kecepatan itu adalah meter per sekon atau meter per detik. Nah, kita konversikan dulu. Sebelah kanan, tanda panah kanan. 72 km per jam dikonversikan menjadi meter per sekon atau meter per detik. Berarti km ke meter, jam ke detik. 72 km per jam itu sama dengan 72 km per 1 jam. Cuma tidak ditulis angka 1 jamnya. Di kilometer ke meter turun 3 tangga berarti dikali 1000, makanya 72.000. Kemudian 1 jam berapa detik? 3600. Tinggal dibagi, ketemu 20 meter per detik. Nah, itu cara konversinya. Baru dimasukkan. Jadi kecepatan akhirnya 20 meter per detik. Waktunya berapa? 30. Nah, itu belum saya rubah ya. Sebenarnya waktunya 10 detik itu ya. 10 detik. Sebentar. Nah, ini ya. Jadi waktunya 10 detik ya. Di situ saya tulis 30. Ini saya coret. Nah, saya coret menjadi 10 ya. Saya coret 10. Nah, saya tulis 0 10 di situ ya. Nah, itu 10 nah ya, 10 detik saya ganti. Nah, ditanya percepatannya. Nah, gimana rumus percepatan? Kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktu. 20 dikurangi 0 dibagi 10. 20 kurangi 0 ya 20. 20 bagi 10 ya 2. Jadi percepatannya 20 meter per sekon kuadrat. Nah, itu. Nah, bagaimana? Bisa? Jadi tinggal dikurangi kemudian dibagi. Yang penting kalian bisa mengetahui mana yang kecepatan awal, mana yang kecepatan akhir. Kemudian ada latihan soal seperti biasa. Tadi seminggu materi, seminggu latihan. Nah, latihan soal ada di buku paket halaman 9 kalau tidak salah, tabel 1.2. Tabel 1.2 waktu dan jarak tempuh mobil. Di situ V0-nya tetap 20 anak-anakku sekalian, dilihat ya. Ya, waktu dan jarak tepat. Kolom V0 20 meter per sekon. Kolom waktu ada sebelah kanan. Kolom kecepatan akhir VT ada paling kanan. 20, 16, 12, 8. Nah, pertanyaannya, berapakah perubahan kecepatan mobil dalam setiap sekon? Coba diskusikan. Nah, kalian kerjakan sendiri-sendiri. Saya coba untuk nomor 1. Nanti saya coba untuk T0 VT20 yang kok baris paling atas. Saya coba ya. Nah, V0-nya tetap 20. Jadi kalian mengerjakan sampai bawah itu, sampai detik kelima, V0-nya tetap 20 meter per sekon. Lihat yang paling kiri. Yang berubah itu adalah waktu dan kecepatan akhir. Saya bantu untuk yang baris paling atas dulu. Percepatan. Sebentar. Nah, saya bantu untuk yang pertama. Berarti percepatan sama dengan V2 dikurangi V1 dibagi sebentar. Yo, langsung nah ya. V2-nya 20 paling atas. 20 dikurangi V0-nya tetap kan 20 yang paling kiri. Di 20 dibagi detik yang pertama adalah 0. Nah, kan bisa dilihat di sini 20 kurangi 20 ya 0, 0 bagi 0 ya 0. Jadi untuk baris paling atas 0 meter per sekon kuadrat. Kalian coba yang detik ke-1 dan kecepatan akhirnya 16. Sekali lagi kecepatan awalnya tetap semua. Itu lihat kolom 20 itu untuk semua, berlaku untuk semua. Yang berubah itu waktu dan kecepatan
akhir. Jadi kalian punya 1 2 3 4 5 jawaban. Mempunyai 5 jawaban, 5 nilai percepatan. Untuk detik pertama, detik kedua, detik ketiga, detik keempat, dan detik kelima. Detik ke 0 sudah Pakdi kerjakan. Ya, seperti biasa, difoto, kemudian dikirim ke WA Pakdi. Jangan lupa di kertas pengerjaannya ditulis namanya ya, supaya gampang saya lihat. Jangan lupa salam, nulis nama. Nah itu ya, yang minggu kemarin yang belum juga dikerjakan. Sekian untuk hari ini, saya harap kalian bisa memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.